pertama rumah itu masih dindingnya itu masih bambu, terus catnya itu bukan pakai cat, bukan apa, pakai itu ukuran Betong. tapi ya itu dicampur sama kapur dan kadang-kadang kita pakai tangan ya kayak gitu. Sampai golek apa? Ya, ada pulang sekolah ya sama baru dan jadi sedikit demi sedikit dikasih dengan papan tinggal belajar sendiri alhamdulillah bisa jadi terus adik bertambah habis tempatnya kan tambah sempit tidurnya Bantainya, Bro. masih sama katanya dia juga kalau banyak nyamuk itu apa? Jidong. Jidong. Itu untuk obat nyamuknya itu apa? Apa? Konsen. Konten. Ngaron. Zaman dulu itu ngaron. Itu dikasih sampah dibakar. Jadi di dalam ruangan. Ya Allah ya alhamdulillah sekarang anak cucunya sudah bisa menikmati hasil ceritanya yang bagus. Tapi ada sambungan yang membuat saya ingat terus merasa bersama pernah saya sudah SD kelas berapa kan jualan itu kalau sore itu rokok, permen, apa-apa itu. Terus saya itu disuruh beli permen, permen di Joso. Ternyata di sana keliru, bukan keliru, habis terus sama Bu Ejo dikasih permen yang lain. Sampai rumah saya dimarahi, saya ngomong bauti. Ya udah, kalau tak berani ya Bu ya, Ejo. Gak usah, maghrib kok. Saya sudah mau nangis ya ampun. Ya Allah. Setelah itu saya udah nangis, sudah nggak bisa ngomong apa-apa ya. Terus malam tuh saya tidur di dapur. Tidur di dapur, dapurnya masih emoan di bawah pintu itu. Tapi masih pintu keplean gitu. Terus mbakku nyari ya, buka pintu. Saya tahu kalau saya tidur di situ ya udah ditutup lagi. Itu jadi mbakku sama mbakku bertengkar. Bertengkarnya itu mungkin mbakku merasa sudah tahu kalau saya tidur di situ. Mungkin nggak tahu itu mbakku. Roh anak itu yang nyuruh kok gak dibeli, padahal saya tidur di situ. Saya ingat itu, terus jam 2 malam mbakku itu ke dapur nyalain itu waktu itu kan saya tugasnya masak kalau pagi bukan nyalain dulu jam 2 itu baru sama mbakku kukunya dari nyalain saya belum kalau begini semangat kita masak. Nah saya semalam itu nggak bisa tidur kamu mbakku sama mbakku bertengkar gara-gara ya Allah, alhamdulillah. Terus jadi itu sedikit tapi baru kerasnya ya ampun, kita perlu kerasnya ya ampun. Apa mendidik anaknya itu gimana ya, diikutkan dalam segala kegiatan apapun itu bisa diikutkan agar anaknya itu bisa pintar gitu loh. Terus sampai di setiap ada kegiatan apa diikutkan, terus ada kegiatan apa diikutkan gitu. Jadi yang perlu kita perlu dan sampai sekarang pun ya Allah pokoknya pada tahun saya disuruh apa ini kami insya Allah menjalani menjalani sekolah itu paling penting. Nggak peduli sampai saya diikut tangan
menyiapkan diri pengangkatan sampai membabur rami ikut-ikutan terus bakso itu yang nganter terus apa ya sampai itu tanggapan bagian dari iya ikut sama yang orang terus dalam ini belum apa rias itu ikut ya alhamdulillah ada perjuangan Bangki sama Bangkok sesusah itu kita anak cucunya sekarang sudah bisa menikmati dengan yang nikmat yang enak, jangan lupa bersyukur insya Allah kita bisa iya yang paling saya tuh Bangkok suka menolongnya orang lain itu yang kita masih belum bisa mengikuti secara sebelumnya saya belum bisa memaksimalkan itu. Tapi alhamdulillah Bangko itu mendekati hari-hari terakhir itu dia sudah bisa merasakan gimana ya, bisa menikmati gitu loh, bisa menikmati hasilnya. Ya alhamdulillah waktu akhir-akhir itu ya alhamdulillahnya dulu kok bisa pulang. Misalkan saya dapat itu sudah lupa anak musik di Kalimantan terus sopo kok sini kamu untuk saya sebutkan alhamdulillah kurang 3 hari pulang alhamdulillah ya setelah pulang itu dia diajak jalan-jalan Boyolali itu dia merasa dia merasakan sendiri ngomong sama Bapak alhamdulillah masih anak itu orang jadi pejabat umur orang jadi pejabat tapi gak kiri tahu itu yang saya merasa ya Allah alhamdulillah bisa dia itu bisa menikmati mudah-mudahan kita semua bisa menikmati apa ya hari tua yang seperti Mbak Kom itu dan bisa bersyukur apa yang telah kita raih sekarang. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bu untuk waktu kita semua, Pak Bu. Untuk berkisah masa lalu yang indah. Saya menyambung cerita dari Ibu dan Mbak Bur. Kalau saya masih ingat sepintas saat masih di rumah Radu. Di rumah Radu itu saya ingat yang saya terkenang sekali. Jadi Mbak Bur itu kalau pagi itu bangun pagi sendiri dengan Mbak Putri geprek masak nasi jagung. Mbak Kung itu yang nunggu, Mbak Putri yang ngantungin. Lah saya mesti dibiasakan bangun pagi ya. Jadi Mbak Kung bangun sudah bangun sampai sekarang. Jadi malam tuh selalu bangun duluan. Jagungnya yang jatuh itu dijumputi yang jatuh itu yang ingat saya di Nganjuk, di Ngeradu. Jadi di Ngeradu saya kelas 1. Waktu daftar itu suruh megang kuping, saya tidak cukup jadi suruh pulang 2 bulan sudah masuk, pengen sekolah tapi Ibu Digun kan sudah sekolah, saya tidak boleh masuk sekolah karena masih kecil, suruh megang telinga tidak cukup disuruh pulang, tidak diterima. Akhirnya 2 bulan sudah sekolah, saya pengen sekolah nurut Ibu Digun sekolah, dan Ibu Digun tidak suruh sekolah, Pak Anu gitu, aku pengen sekolah, akhirnya ikut. Pas di BDI waktu itu akhirnya mereka pengen sekolah, itu disuruh sekolah, itu sudah cukup semua, sudah sekolah 2 bulan saya harus sekolah. Berarti program apa? Ekstra. Jadi di SPG Nganjuk sini 17 tahun termuda, jadi SPG sudah lulus 17 tahun. Padahal ada perpanjangan 1 tahun, setengah tahun kan. Ya, jadi dulu kan Desember kenaikan kelas, itu di Juli itu saya SPG itu. Jadi umpama tidak ada perpanjangan, saya 16 tahun sudah lulus SPG. Nah, Kong itu Mbak Putri dianggap apa ya, paling karena berarti paling gablek jadi kayak penggalan sing
kan Gatot menurut saya setelah saya di Balikpapan, Gatot sing teruskan Mbo. Saya dibelikan John kecil itu. Anak-anak kan nggak tahu John ya. Kelenteng itu John yang untuk minum banyu, yang besar namanya John, yang kecil kelenteng. Dan saya kecil yang langsungnya di situ belum punya sumur sendiri. Jadi limbah kan kecil ya, kelentengnya kecil kan nggak penuh kamar mandinya. Gak kurangnya kalau pinjam dari Pak Kamu Siram pinjam bleknya untuk bako ini di Gatot durung menak jadi pikulan buah blek untuk nyiram bako itu saya pinjam tak isi tapi gak penuh kesreh itu saya kalau limbah itu soalnya saya dianggap paling ya itu mudah berdiri Gatot dari tenaganya yang paling paling begitu kan lemah lembut saya ngajak bakung, aku kan bosro dari proses kerjaan yang urus nggak mau cuma pakai penting nggak sabar pinjem ingat saya terus Blacknya kalian kotak kalian kotak ini kan bako itu loh saya pikul pakai itu jadi salah ngisi tiap hari terus saya pengennya saya Bagun itu ya kan panen jagung garap sawah. Nah panen Mbak Gun itu kan paling takut dengan ular. Yaitu saya sudah tahu berak-berak. Terus saya juga tak tahu juang ini ada bekasnya. Juang tuh waktu bocor. Saya memang takut ya, tapi saya kan gablek itu tadi. Ular tak jeneng dia nekat. Juang ini masih ada bekasnya. Ngomong di kotamu gitu. Itu kesan saya tentang Bude yang kedua, Bude sabun gigi. Mungkin karena itu apa ya? Jadi anak sama gigi ya masih kecil ya. Wah aman. Mbak Bude Gun itu ada sabun gigi, tapi masih keluar terus. Mungkin ya salah. Jadi keluar terus, pingsan. Gitu tuh sore kan pagi gini, sore sampai besok pagi. Dan sore itu masih sudah sakit. Saya kan capek, gue dong ngomong anak itu Mbak Ana itu Mas Didi. Kan masih setahun ada adiknya. Mas Didi itu kesumbulan istilahnya. Jadi saya, loh Mbak Ana sama Mas Didi itu kan gendong malam bangun saya kalau malam sama Mbak itu. Iya. Jadi, saya sudah capek. Mbak Gun kan sakit ya, saya tahu kalau sakit, tapi karena saya jangan ngomong jadi Mbak Ana tak berulang Mbak Gun saya kalau itu saya merasa bersalah sampai sekarang. Saya besok itu pembagiannya dia sampai pas umur belum 10 tahun di tak berono Mbak Gun ya mau tadi gendong padahal ini masih keluar terus darah. Terus besok siang saya pulang sekolah kok ada Mbak Gun di rumah tuh diangkat Mbak Gun pulang becak dikembalikan ke dokternya soalnya semaput. Makanya orang itu semua dari Mbak Gun itu kalau olahraga lucu lagi udah ini kalau jamnya olahraga mesti pulang. Mbak Yun ya, Mbak Yun itu Joso itu kan boncengan. Jadi Mbak Yun itu pulang ngantarkan naik sepeda. Pokoknya setiap olahraga, kiranya kecapean kan nggak boleh capek ya Mbak Yun. Memang, yaitu makanya disayang Mbak Kum itu karena Mbak Kum kan aku kesel itu masih saya gitu. Malam tuh sama Didi tuh kalau bangun malam Mbak Kum capek ya saya. Ya, terus makanya saya cerita ke anak-anak saya, kamu tahu enak sekarang. Ibu dulu bangun tidur gak sarapan suka kan di bagian masak. Kalau saya bangun tidur tuh ompolnya Didi kalau anak itu sabar, jadi langsung ngerti ke sana. Umbang-umbang ompol itu sabar pokok sama itu Didi sama anak kan kecil sekali. Jadi saya ngerti sarapannya itu bapak. Jadi budikan Mbak Buni yang masak sama Budi. Terus yang paling bagian makanya saya sampai sekarang kalau potong tuh dapat rokok kan nggak ngerokok eling dulu Mbak.
Jadi mbahku kan nggak rokok. Kalau dari pemborong itu dapat rokok berapa itu diumumkan. Saya bagian menukarkan beras, minyak ke Mbak Ti sama Mbak. Jadi minyak dapat satu berapa bulan. Itu kan itu bagian saya. Soalnya sing liyane isin, Mbak itu tambah pokoknya sing yang lemah lembut itu enak sing bagian kasar. Jadi saya tukarkan. Makanya satu potong dapat itu saya ingat aku mencoba biasanya satu kali itu yang saya itu secara tidak langsung sampai sekarang tuh mengamalkan saya untuk hidup hemat. Jadi selalu berpikir bagaimana supaya yang barang yang ini menjadi uang yang bermanfaat. Terus SMP kelas 2 umur 12 tahun mencari uang untuk biaya sekolah. Dan yang paling berkesan ya anak, jangan pernah malu. Sebenarnya ya malu umur setiap Pak Agus Sugito loh dan dokter itu teman satu teman itu juga sama Pak Agus itu orangnya juga gitu. Terus jualan OT-OT di Kumpul. Jadi saya mau sekolah di SMP Bondang itu dikeluarkan. Siapa yang belum bayar nunggak sekolah membayar pom zaman dulu. Disuruh di lapangan, disuruh selama ini mungkin tidak ada yang pernah tahu. Disuruh di lapangan, siapa yang belum bayar pulang, tidak suruh pulang, tidak boleh kembali sekolah sebelum bayar sekolah. Itu saya ingat betul. Terus saya pulang, mikir saya, aku mulai paling yuk gak duit ganti ya 23 bulan ya dengan 12 tahun itu. Kok ini boleh akal saya sedih waktu itu di Mbah Cawek ngundang Pak Cawek itu boleh kan itu Cawek Gaji, Mbak Gaji. Saya di situ Mbak Pat ini juga ponakannya Pak Cawek. Mbak Pat atau Pak Cawek pinjam. Bayangkan Mbak Tune Pak Cawek dan Mbak Patil, Pak Cawek, Pak Seko di sini. Saya pinjam uang, jadi tidak pulang. Saya mikir, saya sampai sekarang kok, saya kok dulu sudah punya pikiran gitu ya. Umur 11 tahun, tidak pulang saya paling ya tidak punya uang, Mbak Tune tidak punya uang, tidak bulan. Akhirnya saya pinjam Pak Cawek itu dikasih, saya bayar sekolah. Jadi kembali ke sekolah, tidak sampai pulang. Terus pulang sekolah, terus cerita ke Mbak Anggi. Sekarang itu kasih itu masih saksi hidupnya. Si kasih jadi lo temenin Mbah Musimin dari Sari Dukun nomor seumur hidup kalau saya itu yang saya kalau sering saya kadang-kadang membandingkan bahkan kalau kita ketemu saudara-saudara kita itu saya sering membanggakan diri bahwa keluarga kita, keluarganya Mbah Ko, Mbah Uti ini meskipun tidak disekolahkan sampai tinggi, tapi pertama tidak pernah merepotkan orang tua, tidak pernah merepotkan Mbah Ko sama Mbah Uti, baik itu cari kerja, membuat rumah dan lain sebagainya, itu semua bisa mandiri. Dan yang kedua itu dari kerukunannya, Nah, kadang-kadang saya sampai mencari ini apa penyebabnya, karena saya bandingkan dengan dengan keluarga lain, mungkin dengan ini kan, karena apa yang diberikan makan, dikasih makan ke anak-anaknya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Jadi itu menjadi berkah buat kita semua, sehingga kita menjadi anak-anak yang istilahnya berbakti sama orang tua, nggak pernah durhaka dengan orang tua, tidak pernah istilahnya menyakitin orang tua, dan kita sangat hormat dengan orang tua dan rukun dengan saudara. Nggak pernah saya lihat di keluarga Mbah Ko, Mbah Uti ini terjadi yaitu percekcokan. Kalau saya bandingkan dengan keluarga lain, mungkin dari keluarga Klagen yang itu ada juga percekcokan yang mungkin sampai sekarang nggak mau bertegur sapa, sampai putus silaturahmi. Terus dari keluarga Mbah Matan
jika ya maaf ya, mungkin jadi anak-anaknya juga kurang inilah kurang berbakti lah menurut saya ke orang tua. Jadi hikmahnya dari didikan Mbak Uti sama Mbak Bo menurut saya yaitu nilai plusnya yaitu dari sisi jiwa petarung yang tidak mudah menyerah, dari waktunya yaitu kedisiplinan dalam keluarga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena saya nggak terlalu banyak ini dengan Mbak Tumbauti karena begitu saya ST itu sudah keluar terus, jarang di rumah sampai STM sampai lulus istilahnya sudah jarang di rumah, sudah keluar terus. Jadi saya untuk kesehari-hariannya nggak bisa terlalu banyak yang ini, yang itu aja yang saya ingat apa atau didikan apa yang membentuk karakter dari anak-anaknya terutama saya pribadi. Itu aja yang mungkin bisa sampaikan untuk pesan untuk cucu-cucu, yaitu kita ambil hikmahnya. Jadi dari kesulitan kita, dari ketidakadaan kita itu alhamdulillah bisa menjadikan kita menjadi insan atau manusia-manusia yang berbakti kepada orang tua, manusia-manusia yang baik, dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dari Mbak Uti dan Mbak Uti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sektor ini motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama keluarga. Kemungkinan jarang bisa kumpul seperti ini. Ya, kita semua bersyukur atas nikmatnya. Untuk itu saya menyambung cerita anak tadi yang dimulai dari baris yang diterima di SD. Nah, saya juga begitu, sama. Sebenarnya umur saya itu belum cukup untuk masuk SD, tapi karena saya itu tinggi, tangan saya panjang, jadi saat disuruh pegang kuping ini sama Pak Hendro itu, kepala sekolah itu langsung diterima. Padahal umur saya kalau tidak salah waktu itu masih 5 lebih. Jadi saat saya lulus STM itu lebih muda dari Mbak Kirin, padahal sudah ada penambahan setengah tahun kalau nggak salah. Jadi saya lulus STM itu umur 16 tahun sudah lulus. Jadi sampai sekarang kalau saya ketemu reuni dengan teman-teman saya dulu yang sekolah di STM, kalau ketemu tuh saya paling muda sendiri. Jadi yang lainnya kalau ketemu sudah tua-tua, saya aja yang masih muda sendiri. Karena itu waktu saya lulus di STM itu saya umur 16 tahun sudah lulus. Jadi masih lebih muda daripada yang Mbak tadi saya lulusnya. Nah, untuk selanjutnya masalah suka duka kehidupan yang saya pelajarin dari almarhum Mbah Uti itu adalah jiwa petarungnya. Jadi dari kecil saya diajarkan untuk selalu berupaya semaksimal mungkin untuk kalau zaman sekarang itu mental petarung. Jadi saya dari SD waktu itu yaitu Mbak Uti itu jual bensin di Jatok. Itu seingat saya dulu modalnya itu pinjem
dari Pak Koh Bakri Budaya yang di Balikpapan yang diikuti Bu Dery itu. Seingat saya kalau tidak salah dulu pinjamnya 15.000, itu dipinjam untuk modal jualan bensin di Jakarta. Jadi kalau pagi saya berangkat sekolah, buka kios bensin dulu, ngeluarin bensinnya dari dalam, saya tungguin sebentar sambil tunggu Mbak Uti itu mandiin Pak Gatot, Bunda Ana, terus Mas Didi, itu sudah dimandiin semua, baru gantiin saya di kios, baru saya sekolah. Nanti begitu juga pulang sekolah, saya kembali ke kios jaga bensin sampai sore, Mbak Uti pulang ke rumah. Itu kalau tidak salah berjalan 3 bulan, habis itu saya punya ide lagi, jadi saya sambil pelihara kambing, kalau Maro kalau zaman sekarang. Jadi saya pelihara kambingnya Mbak Su di sekolah ini, jadi dia punya kambing. Jadi pagi sambil sekolah saya bawa kambing, saya ikat di jalan raya itu kan banyak rumput, saya ikat kambingnya, saya jaga bensin sambil nunggu Balti nyusul ke kios, baru saya pulang sekolah. Begitu juga setelah pulang sekolah, saya gantiin, nanti sampai nutup, baru Pak kambing pulang. Nah, ada satu kejadian yang sampai sekarang itu saya merasa menyesal, merasa menzolimi seseorang. Jadi ceritanya, waktu pas saya jaga bensin, itu ada orang, bapak-bapak, itu beli bensin. Nah, saya tidak tahu di bagian kios yang bawah itu ada jerigen 2 liter. Itu saya pikir bensin, saya nggak tahu. Jadi orang itu beli bensin, jerigen yang di bawah itu saya isikan ke bensin motor orang itu. Nah, karena saya nggak punya kembalian, waktu itu orangnya saya antar tukar uang untuk kembalian di tempatnya Jariah di dekat Selempan sana dulu. Nah, pas sampai sana, begitu selesai tukar uang, uangnya kembalinya saya kembalikan, motornya itu di starter nggak hidup-hidup. Nah, terus orangnya nanya, "Dek, ini mau bensin apa banyu?" "Bensin, Pak." Saya bilang begitu. Nah, karena orangnya mau ke sana kan, saya balik sini, saya jalan kaki. Begitu kembalinya saya kembalikan, saya balik ke kios, orangnya jalan, saya tidak perhatikan. Terus sore pas saya pulang, Mbak Uti bilang, "Tur, yang di bawah jangan dijual atau itu." "Apa itu, Bu?" "Banyu itu loh." "Mau tak dol, Bu, tak wene mau pantesan motornya wong kan langsung macet." Ternyata yang saya jual itu air. Nah, dari situ menyesal, saya merasa bersalah, dan nggak mungkin saya bisa nemuin orang itu lagi, dan orangnya nggak pernah kembali. Menyesalnya sampai sekarang itu saya merasa zolim. Kayak apa cara membalikannya orang ini uang tersebut. Nah, dari situ begitu SD saya selesai, saya melanjutkan sekolah di ST, sekolah teknik di Keringan, nggak tahu sekarang jadi SMP 7 atau apa. Nah, di situ jiwa petarung saya, jiwa bisnis saya itu bergejolak lagi. Setelah saya berteman, kenal dengan orang-orang, terus saat itu saya punya kenalan, teman saya itu orang Melilir, namanya Kusnadi. Nah, bapaknya ini pebisnis, pemborong lah di sawah sana, ya singkong, ubi, nangka, pedagang. Nah, saat itu saya ditawarin, karena saya sering main ke rumahnya sana, sama tidur di rumahnya sana. Kak, rumah apa iso adol singkong atau ubi. Terus aku ngomong sama Mbak Uti, "Bu, maukah jualin singkong atau ubi atau ini yang dari sawahan?" Mbak Uti, "Ya nggak apa-apa, mau." Jadi nggak pakai modal. Jadi dari bapaknya teman saya itu dikirim 1 truk ke sini singkong. Banyaknya, jualnya kayak apa ini 1 truk? Ternyata begitu dijalanin 1 minggu itu habis. Nah, itu kan ada yang bantu jual, Pak Tun itu bantu jual juga. Pokoknya
ada teman-teman waktu SD saya yang tidak melanjutkan sekolah, sebagian saya suruh ngeloper lah, keliling-keliling. Jadi kan singkongnya itu dikarungin ke sini. Jadi pagi berangkat sekolah ke ST itu, saya sama teman saya kadang-kadang saya tidur di belakang sana, jadi langsung ke sini bawa karung bekas tempatnya singkong, ubi itu saya bawa ke sekolah. Jadi di boncengan motor saya duduk di atasnya karung itu, di atas karung ke sekolah. Sampai sekolahan itu saya titipkan di kantin karungnya. Nah setelah pulang sekolah, karungnya saya bawa, saya antar ke sawahan. Jadi saya mulai kelas 2, kelas 2 SD sampai kelas 3 itu ya sudah sambil cari nafkah untuk biaya hidup. Nah, untuk jiwa petarung saya itu mulai tumbuh setelah saya juga masuk ke STM. Nah, setelah di STM kelas 1 itu saya kos. Nah, saat kelas 2 waktu itu kelas 1 itu kos dengan teman-teman nyewa di rumahnya Bu Bagio dengan itu. Nah, terus kelas 2 itu saya dikoskan di rumahnya Bu Bagio itu. Nah, saat di rumahnya Bu Bagio itu saya kos itu bayar cuma sekali, bulan pertama aja bayar, bulan berikutnya saya nggak bayar, malah dibiayain sekolah saya. Karena di situ saya bantuin apa aja kerja di situ, ya bantuin goreng, bantuin segala urusan saya bantu, sehingga saya kos itu sampai lulus. Istilahnya SPP itu sudah nggak minta sama orang tua, saya udah dibiayain. Karena di sana juga saya kerja jadi instalatir, tukang gambar dan sebagainya. Jadi kalau dari Ibu Bauti saya diajarin untuk mental sebagai mental petarung. Begitu juga setelah selesai saya kerja, jadi mental itu masih tetap membara untuk bersaing, untuk berkompetisi itu selalu pantang menyerah. Jadi saya minta untuk cucu-cucunya Mbak Yoto itu semua mempunyai mental petarung, ya berjuang. Maksudnya tidak mudah menyerah kalau sedang terjadi persaingan, terjadi kompetisi. Itu dalam hal karir itu harus selalu membara, jangan mudah menyerah. Kalau dari Mbak Pung, yang saya ingat betul itu cara mendidik kita disiplin mengenai keuangan. Jadi Mbak Pung dulu itu pelit sekali. Kalau saya sekolah itu minta apa-apa itu nggak bisa langsung dipercaya gitu aja. Wadah ini nggak percaya. Kebetulan ada teman saya di sini namanya Pak Jimin, itu orangnya jujur, orangnya jadi setiap mau apa gitu urunan gitu ini ditanya tuh betul kah Min urunan G baru dikasih. Terus kalau Pak minta uang untuk beli pensil untuk gambar, kan dulu STM kan suka gambar. Begitu pulang itu ditanya mana pensilnya. Begitu juga untuk beli alat-alat yang lain gitu. Begitu pulang Pak diminta dikasih, pulang pasti ditanya mana ininya. Jadi di situ disiplin keuangan kalau Mbak Pung dulu. Jadi saya istilahnya sampai sekarang juga dalam bekerja dalam ini itu termasuk mendidik anak saya juga seperti itu. Sekarang kalau minta apa-apa itu nggak langsung minta kasih, maksudnya untuk apa ini, kamu minta ini untuk apa, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang positif dari Mbak Pung, Mbak Uti, sama masalah itu tadi masa peralihan dari zamannya Bu Degur, Bu Derin kan sangat sulit sekali, bahkan seragam aja untuk Bu Derin itu kalau tidak salah seragamnya Mbak Pung itu dipotong, bahkan kain jatahnya Mbak Pung untuk seragamnya Mbak Pung kan coklat itu dijahit jadikan baju seragamnya Bu Derin, saya kan betul. Nah, begitu.
Jadi di zaman saya, zaman gubernur dulu sudah mulai ekonomi mulai tumbuh istilahnya. Jadi ya istilahnya yang masih susah tapi sudah mending. Sehingga kalau Budigun dulu katanya mampu menyekolahkan sampai SMP saja, tapi sebenarnya Budigun dulu bercita-cita pengen jadi perawat, tapi kontes berapa kali di Surabaya gagal karena dulu giginya sudah dicabut kalau nggak salah. Nah, Budirin SPG-nya ikut Pak Bakri di Balikpapan. Nah, saya sekolah STM ikut Bu Bagio, maksudnya saya ngenger di sana, jadi inilah. Nah, terus waktu itu setelah saya waktu itu pengen kuliah, beberapa kali udah dikontes bahkan dulu di Poltek ITS itu sebenarnya cadangan ke-10. Cuman saya pikir-pikir, ibu pernah bilang, awak mau kuliah tur ibu kayak iso biayai adik-adikmu sekolah. Jadi dengan ibu ngomong seperti itu, akhirnya saya berpikir kalau nanti saya kuliah, ternyata yang saya kontak ITS ada panggilan itu sebenarnya. Cuman karena saya sudah putuskan saya merantau ke Padang, karena ibu ngomong seperti itu, jadi saya pikir ya sudah, saya tak kerja aja. Kalau 3 tahun, 4 tahun saya kerja, pengalaman saya dapat pasti kurang lebih lah. Kalau saya kuliah, toh cari kerja lagi belum tentu dapat. Sehingga saya putuskan saya merantau cari pekerjaan di Padang, sampai di kantor semen Padang sana. Ternyata kebablasan. Waktu itu saya pengennya nanti sudah kerja, sudah biasa ini, pengen kuliah lagi. Nah, sehingga karena sudah kerja di sana ternyata cukup ini juga lah. Jiwa bertarung saya untuk kerja lumayan sehingga bagus, tapi ada masalah waktu itu saya harus pulang. Dan setelah itu saya lanjut lagi merantau ke Balikpapan nyusul Budirin ini dengan Pak Potong sana. Jadi saya sana ya alhamdulillah, prinsip saya kalau saya merantau 3 bulan dan dapat kerja apa saja mau saya lakukan. Maksudnya mau kerja apa aja, kuli bangunan apa mau saya lakukan. Alhamdulillah nggak sampai 3 bulan saya udah dapat kerjaan seperti itu. Jadi kalau saya ambil dari cara mendidik Mbak Uti sama Mbak Bung itu, yaitu untuk Mbak Uti itu jiwa bertarung kita, maksud berusaha keras mampu, jangan mudah menyerah. Mbak Bung disiplin, itu yang saya rasakan dan saya syukurin saat ini, sehingga saya bisa ibaratnya bertahan dalam kehidupan ini ya dari didikan Mbak Uti sama Mbak Bung seperti tadi. Nah, ada satu hal lagi waktu itu ya. Sekarang yang saya salut dengan didikan Mbak Bung sama Mbak Uti, di antara keluarga kita yang 6 orang ini, itu tidak pernah terjadi istilahnya gontok-gontokan, gesekan atau keributan yang istilahnya yang sampai berlarut-larut dan yang menjadi terputus tali. Kalau yakin setidak mampunya apapun kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh berebut. Kalau yang apapun itu pilihanmu, itu tanggung jawabmu. Nah itu ternyata kalimat itu kayaknya kasih kebebasan sama kita, tapi itu ternyata berat. Jadi kita pilihan kita itu tanggung jawab kita. Makanya saya sampai menikah punya anak 2 itu, istri saya suka kadang ngomel marah. Oh bocah anakku gak tahu kok loroi, gak tahu kok seneni. Saya bilang bocah kalau kok lapor kok diloroi itu seneni. Jadi tadi kalau Pak Gubernur bilang cerita
kita, keluarga kita dibandingkan keluarga yang lain memang dari segi ekonomi atau pangkat jabatan mungkin tidak sebagus mereka. Tapi alhamdulillah dengan ajaran Yangti bahwa kita tidak boleh berebut makanan yang ada kita makan bersama, itu ternyata itu resepnya. Kalau yang kita kasih pilihan untuk tanggung jawab, ternyata dua hal itu yang membuat saya semakin yakin. Terus tadi saya di belakang Koko sempat cerita dulu yang kita ada gereja ya kok ero kok aku sering ngantari karo yang numpak Vespa. Nah itu saya cerita dulu kan yang aku bilang, Le, pilihanmu itu hidupmu, itu tanggung jawabmu. Seperti Pak Gubernur tadi, Lewe pengen kuliah ya kuliah dulu. Jadi saya diutus yang di kuliah ikip, aku ndak mau, jadi aku ndak kuliah. Terus ya apa iso kuliah? Ikut Masmul Budi Ragen, ikut ke Pontianak, kuliah di sana, Politeknik Mesir. Jadi sama seperti Pak Bo. Jadi kita dikasih sampai SMA, lainnya kita harus berupaya sendiri. Jadi kalau Pak Bo bilang tadi mental bertarung, kalau saya bilang kita pejuang tangguh. Jadi kita cuma kali semangat sama yang dikasih garis, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang harus kamu perjuangkan, itu saya perjuangkan. Setelah saya kuliah di sana selesai, tadi Koko bilang yang ke gereja, sementara yang mulai kecil anaknya orang kaya. Saya sering cerita sama istri dan anak saya, kita ini keturunan orang kaya 7 turunan. Cuman masalahnya aku keturunan ke-8, gak uman apa-apa. Jadi sekarang anak-anak itu turunan ke-9, saatnya bangkit, saya bilang gitu. Jadi setelah pulang dari Pontianak, habis kuliah, saya punya misi hidup saya. Saya ketemu satu ayat, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi pulang dari kuliah itu dari saya pulang merantau, kuliah, kerja, pulang saya tidak langsung kerja. Saya melaksanakan misi hidup saya, selamatkanlah keluargamu dari siksa api neraka. Ya apa caranya? Yang mau sholat, yang mau sholat. Karena yang umur mulai kecil sampai umur 55 tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Yang sementara ke gereja, sopo gak pusing. Saya panas dingin selalu memikirkan. Saya merantau kemana-mana dengan bekal uang 1,5 juta waktu itu. Saya 3 bulan pergi ke Semarang, ke Demak, ke Solo, ke Tulungagung, ke Kediri, nggak pulang-pulang. Pas di Ngadeluwe, dia, aku nyeluk mak ya, Le, kowe kok lunga ibumu susah lho Le. Orang tau boleh, orang kerja kabare piye. Saya bilang, Mak, aku gak katanya mulai ibu burung sholat. Jadi terus saya terakhir nyantri di Surabaya. Saya sudah matur budi diri, budi guru. Sampai 1 tahun budi diri ngomong, lo jalur kok harus saja ada yang punya kemampuan memberikan itu kan budi diri. Saya cuma berupaya doa, saya belikan, mau sholat. Mari itu selisih 6 bulan kan, Yangkung ya gitu. Jadi umur 55 itu pertama kali Yangkung puasa. Setelah itu sholat, kita yang ngajari malah kita kalah musuh. Yangkung 5 kali waktu sholat jamaah terus, sholatnya full, puasanya full. Alhamdulillah
sampai akhir hayatnya beliau sudah menjalankan rukun Islam dengan baik dan benar. Jadi setelah itu misi saya selesai, jadi saya disuruh nikah, saya menikah, saya disuruh yaitu setiap 1 minggu sekali mesti pulang mendampingi mereka. Makanya Pak Gubernur sama Didi pulang itu diarani aku, wah karena yang setiap minggu ketemu aku ya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Hikmahnya adalah tadi yang diajarkan yang apapun apa yang kita miliki, jangan sampai kita rebutan, royokan, bertengkar. Kalau nyangkung, apapun pilihan hidupmu itu pilihanmu, itu tanggung jawabmu. Jadi kayaknya kasih kebebasan, tapi itu tanggung jawab yang amat sangat berat. Jadi selama ini kalau saya sudah milih ini, itu saya harus berjuang sungguh-sungguh seperti apa yang disampaikan oleh yang. Jadi alhamdulillah saya sering cerita sama istri saya, keluarga kita itu 6 orang. Kalau melihat perjuangan yang kalau lihat dibandingkan waktu itu keluarga yang lain itu mereka pejabat, mereka banyak harta, tapi saya lihat pada akhirnya ya seperti itu. Makanya saya sangat bersyukur perjuangan Yanti sama Yanti seperti itu. Alhamdulillah sekarang anak cucunya juga pinter-pinter. Makanya Rehan putranya Pak Gubernur kuliah di IT, saya bilang Bintang ya harus di IT. Kenapa? Kalau semuanya nanti belajar Bintang, sementara sekarang zamannya IT, siapa yang bilani agama kita kalau kita tidak bisa IT ya. Kita berangkat dari sisi bilang tidak apa-apa, tapi tujuannya kita untuk perjuangan, saya bilang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Aku baru nyadar setelah Didi bolak-balik ngomong si paling gaya selalu pakai jaket. Ternyata memang dia sampai sekarang juga pakai jaket. Saya melanjutkan cerita. Tadi Dikun bilang kita pertama punya rumah di Kerandu. Ternyata saya ingat saya dikasih cerita bahwa saya kelahiran Kerandu. Jadi saya banyak temannya di Kerandu. Jadi dari lahir sampai umur 3 tahun ya begini hidup di Kerandu. Jadi banyak teman saya terkenal di Kerandu. Jadi orang-orang tua tahunya saya kelahiran Kerandu. Ini saya cerita diri saya dulu. Terus waktu SD ya seperti tadi dikirim bagian ngangsu. Setelah dikirim ke Balikpapan tugas untuk ngangsu, untuk nyuci, untuk masak, untuk mandi, saya yang tugas ngangsu. Terus masalah jualan bensin tadi Pak Gubernur, saya juga melanjutkan jualan bensin itu, yaitu tadi saya bilang ngisi botol, nyedot selang, saya minum bensin. Tapi kalau menurut cerita tetangga-tetangga dulu, saya tuh dulu istilahnya kalau sekarang anak sing paling gelis, tapi disayang sama Yanti. Terus saya ingat ternyata benar bahwa saya dulu termasuk anak yang suka berpetualang, jadi nyari-nyari istilahnya bermain sama teman-teman. Kalau ngambil mangga, pokoknya ngambil apa aja di tempatnya orang mau marah. Siapa itu? Bareng dilihat, walah anak Pak Muryoto, ini Pak Lurah, kasih itu diseneni. Kalau malah dikasih, kamu mau, malah dikasih. Jadi karena diperlakukan seperti itu, jadi tambah kendel, nakal. Pada akhirnya saya sekolah masuk SMP 4.
generasi pertama yang di SMP 4 Gadung. Jadi kalau Budi Gun sama Budi Girit itu generasi pertama yang merasakan banyak kesulitan. Pak Guntur sudah transisi mulai agak enakan. Saya juga masih transisi, tapi kemampuan ekonomi sudah meningkat. Saya ingat tadi Budi Girit bilang Yangkung itu kan istilah pengawas proyek ya, PU. Jadi setiap mengawasi proyek sama mandor proyek pasti diajak makan, bensin motor diisi, dikasih rokok. Nah, Yangkung kan tidak merokok, rokoknya dibawa pulang, dikumpulin sama yang dimasukin lemari. Kalau tadi Budi Girit, sekarang tugas saya tiap kali nuker di tokonya Yangti itu, Bakti itu, tukar gula, tukar beras, segala macam. Itu SMP saya belum tahu merokok, SMA saya merokok. Jadi kalau mau nukar sambil 3 sama si gocek. Anak dulu kalau merokok kan beli 1 util, saya enggak, saya 2 pack saya rokokan. Tewakal saya. SMP kelas 3, satu sekolah belum ada orang bawa motor, saya bawa motor. Gaya dewi saya. SMA tambah wakal, seneng balapan, sempat mendem juga, pulang malam jam 2, jam 3. Tapi sama Yangkung kalau pulang duduk ya dibukain pintu, tidak pernah dimarahi. Apalagi Yanti sayang pol. Jadi kalau kadang nggak punya duit, ngambil duitnya Yanti dilaci, bupet itu. Tapi kalau udah gitu nanti minta maaf, nangis. Yanti ya nangis, aku dimaafkan. Terus saya yang paling inget ajarannya Yanti gini, kamu sama saudara tidak boleh berebut makanan, karena dulu makanan susah. Saudara 6, telur 1 ya apa caranya cukup. Telur dikasih tepung, dikasih kelapa, didadar, dibagi 6 orang. Jadi yang tadi Pak Guntur cerita ajarannya yang itu seperti itu. Jadi kenapa kita kok bisa tidak ribut, karena ajarannya adalah setidak mampunya apapun kita tidak boleh royokan makanan. Ternyata saya ingat sampai sekarang, makanan yang gitu aja kita bisa nahan, tidak rebutan, apalagi cuma rebutan data kita tidak ada. Makanya tadi maaf Pak Guntur tadi sempat bahas Pak Mantan, karena mereka duitnya banyak, tapi anaknya dimanja lagi dah. Telur 1 dibagi saudaranya, nah kita nggak pernah royokan makanan, itu nggak ada. Kalau saya sukanya telur itu putihnya, Om Didi kuningnya. Kalau dulu rempolo ati, kalau saya suka atinya, Om Didi rempolonya gitu. Jadi karena biasa menahan diri untuk tidak royokan makanan, jadi itu yang saya ingat sampai sekarang. Kenapa kita bisa menahan diri tidak gegeran dengan saudara, jadi diajarkan kecil seperti itu. Jadi kita tidak istilah nggak perlu royokan gitu. Jadi kita apa yang ada ya kita makan, tidak ada yang udah diam. Terus dulu SMP saya termasuk anak pintar, ranking 2 satu sekolah, nilainya itu 45,38. Jadi saya daftar di Semada. Kalau dulu kan ada pilihan 1, pilihan 2. Saya pilih 1 doang. Gambling. Mana kamu tidak pilihan 2? Tidak, aku PD mesti masuk. Masuk di SMA 2 nomor urut 73. Jadi pede banget, tapi ya rodo belis. Terus kalau Yangkung waktu itu
yang dibilang kalau kamu kuliah ini jadi bisa jadi guru. Waktu itu jawab saya gimana, Bu, aku pengennya teknik mesin. Nah, aku jadi guru sekolahnya itu waktu pas sekolah. Ternyata teman-teman saya yang sekolah ini sekarang itu sudah paling gak pengawas. Jadi anak kalau tidak patuh sama orang tua di sekolah itu tidak mau, jadi tidak jadi apa-apa. Teman-teman saya sudah jadi pengawas mini. Walah, harusnya aku waktu itu patuh ibu, aku paling gak jadi pengawas, saya bilang gitu. Itu makanya kadang kita tidak tahu, kadang kita duit karut diri. Tapi ya saya ingat waktu itu bapak bilang gini, Le, apapun pilihanmu itu hidupmu. Kalau itu sudah kamu pilih, yaitu tanggung jawabmu. Jadi yang saya ingat itu kalau ibu ngajarin kita tidak boleh berebut, kita tidak boleh bertengkar. Kalau yakin apapun keputusanmu, pilihan itu tanggung jawabnya. Nah itu sekarang saya lakukan untuk keluarga saya. Jadi kayak kemarin saya bikin rumah di Nganjuk, teman saya pimpinan proyek itu ngomong, sampai ini gak pandai mas, dalam apa? Om proyeknya nopo Mojokerto kok gaya rumah nang Nganjuk. Dalam apa? Dan gaya rumah nang Nganjuk sampai pengen pasir karek ngomong dikirim, pengen butuh semen karek ngirim, lah nang Nganjuk juga ya. Maaf, aku bukan orang seperti itu ya rada sombong sedikit. Kenapa? Karena saya, bapak ibu saya di Nganjuk, mertua saya di Nganjuk. Waktu itu pikiran saya kalau saya bikin di rumah, paling tidak saya seminggu sekali bisa lihat bapak ibu saya. Jadi akhirnya ngalah, setiap seminggu sekali pulang pergi lagi. Sampai sepuh Yangkung itu kan karena saya 1 minggu bisa nyambang pada saat di rumah sakit Mbak Bun, Mbak Anang, yang sering kali pada saat ibu sudah masuk rumah sakit, sudah dapat kamar VIP sendiri dan sebagainya, saya dipanggil harus menunjuk. Ya mungkin pekerjaan saya yang paling nyantai, yang tidak bergantung dengan perusahaan dan lain, saat itu saya punya kewajiban nungguin ibu beberapa tahun ya mungkin mana ya, proses setiap ibu masuk rumah sakit harus opnam, harus cuci darah atau transfusi darah ya waktu itu. Itu saya teringat bahwa ternyata seorang orang tua hanya butuh curhat kepada anak-anaknya. Jadi ada kejadian-kejadian per saat di rumah sakit itu, ibu pada saat sudah di rumah sakit itu tidak merasa sakit karena ada kita mendengarkan dan seakan-akan tidak sakit. Di waktu di rumah sakit 3 hari itu hanya bercerita, ngomong, ngobrol dan sebagainya. Bapak itu sering kali sampaikan, mau loro kok ngomong aja. Intinya ibu punya pesan, dia ingin anak-anaknya bahagia. Tapi ada sisi curhatan ibu yang intinya hanya ingin curhat dan cerita selama sakit dan sebagainya. 3 hari 4 hari pulang, setelah 3 hari 4 hari pulang. Itu dalam prosesi ibu di rumah sakit hampir 2 tahun, setiap bulan atau 2 bulan sekali 2 bulan sekali sakit. Di rumah sakit. Mungkin kenangan itu yang membekas di hati saya, termasuk terakhir waktu-waktu terakhir Bapak dengan kondisi corona kemarin, semua terkena. Bude kiri juga kondisi sakit, Pak Po Runtut, Pak Po Kadut, semua dalam kondisi sakit. Saya sendiri sudah drop 10 hari, tapi saya ingat tidak, waktu itu dititipkan ada yang sahabat Bude ya, yang nunggu. Saya izin dalam kondisi saya juga waktu itu sakit sebenarnya, tapi harus ada yang nunggu karena saya melihat kondisi sudah tidak bisa ditawar lagi bahasa saya, dengan kondisi agak melayang naik sepeda dari Mojokerto di San Monimba, Derin
ke Mas Gatut disanoni obat apa kayu putih ya, kayu patus botol dengan melihat begitu yang begitu padat dan sudah tak terhitung yang di kursi di meja-meja itu banyak yang sudah meninggal. Saya hanya satu keyakinan bahwa kemarin saya juga corona dan selamat, dan walaupun saya masuk ruang IGD meninggal pun saya ikhlas. Saya harus masuk dalam kondisi Mbah Kung sendirian di dalam, karena Bu Diana juga kena, Umi juga kena, jadi tidak ada yang bisa membantu atau menunggui Bapak di UGD. Dalam posisi itu hanya waktu 10 menit mungkin, jam 9 saya datang, setengah 10, setengah jam. Setelah dengan niatan batin saya pasrah, saya tidak takut resiko tadi, saya hanya berbekal itu tadi, minyak kayu putih itu saya uyurkan di seluruh tubuh saya, tangan, kaki, muka dan sebagainya. Saya peluk bahu, saya bersihkan dengan tisu basah yang awalnya bahu tersengal-sengal masih. Saya bisikkan, saya doakan, saya mintakan maaf untuk seluruh anak-anaknya yang tidak bisa hadir saat itu. Dan perlahan-lahan nafas Mbah Kung stabil, pelan, dan posisi terakhir saya bisikkan kalimat tauhid yang membawanya kembali, dan titik 9.30 Mbah Kung berpulang. Dan prosesi panjang, Mas Gadul nunggu di luar, saya koordinasi ke perawat dan sebagainya 1 jam lebih untuk proses check up posisi itu masih Mbah Kung masih hidup atau tidak. Ternyata sesuai keyakinan saya, Mbah Kung sudah kembali ke hadapan Tuhan. Itulah yang membuat saya juga, ya Allah, ini mungkin sebagai anak bontot yang tidak melampaui proses panjang yang dilalui Mbak Bu Diri, Pak Bu Guntur yang kerja keras, yang saya hanya buncit. Saya punya tugas akhir-akhir ternyata. Dengan tadi Mbak Kung yang saya pegang adalah kejujuran, kedisiplinan. Kalau Mbak Buti kerja keras, apa istilahnya, sosial tinggi dan sebagainya, itu menjadi motivasi kita untuk ke depan. Sesama keluarga, saudara harus tidak boleh berprasangka, berburuk hati dan sebagainya, saling mencintai sampai akhir hayat. Prosesi itu saya melihat Mbah Kung diberi kemudahan sampai dibawa ke makam di Blora, karena pergeseran dari ruang-ruang waktu itu, ambulan itu disimpan 5 langsung tumpuk berbuk. Padahal di kanan, samping kanan kiri Mbah Kung itu sudah banyak yang siap, sudah harus dibawa ke ruang mayat. Ternyata itulah yang saya sebagai bahasanya saksi, Mbah Kung termasuk orang baik. Karena apa? Ambulan hanya sendiri, karena orang sebelahnya kok gede-gede nggak mungkin ngangkat sendiri itu. Istilahnya petugas rumah sakit. Ternyata Mbah Kung itu sendirian ambulan. Yang sebelumnya 3-4 tumpuk semua. Mbah Kung sendirian, dan saya tunggu di belakang masuk ruang mayat, dimandikan, dikafani dan sebagainya sesuai kondisional saat itu. Dan urutan sebenarnya ke nomor 12. Hitung-hitungan itu bisa dimakam mungkin jam 3 ya Mas ya. Karena sebelumnya sudah ada antri orang garas itu pagi jam 9 itu. Tapi keajaban Mbah Kung diproses duluan dan bisa dikirim jam Soro. Alhamdulillah aku pas kampung Mas Guntur kalau Bauti jualan rela aku kan juga ikut. Terus kalau pagi kan jualan gedok Indri sama Mbak Zuri, adiknya bakso. Pagi jam 6 tuh jualan keliling, terus setengah 7 pulang sekolah. Terus aku mau diambil anak sama juragan Ketela, karena kan nggak punya anak cewek. Jadi saya kan kalau
Habis setor sini saya jajak ke sana, tidur di sana. Terus nanti setor lagi jajak ke sini. Enggak, Di anak. Terus Iya. sama Mbak Yuki sering jajak rias manten. Kalau pulang kan dapat sajen, ada beras, panggang itu. Berasnya kan ada uangnya. Kalau pulang itu rebutan koin itu. Terus saya karena sekolah SMP bareng sama Mas Gatot. Kalau enggak bisa terus sama Mbak Ko. Terus sampai SMA sekolah juga pagi berangkat bareng Mbak Ko. Kalau Mbak Ko kadang ke proyek saya sudah pulang, saya baru naik land. Aku sudah bagian soto aku. Terus pesennya yang saya ingat itu anak-anak gak tinggal di bodoh, tapi tak tinggal di kepinteran. Nek kepinteran kan gak kena digoyok-goyokan. Pesen itu yang saya ingat. Bakung. Maksudnya bakung. Sementara kan Yakti tadinya bakung. Aku gak Banyak bicara. Jangan sisa kita. Pokoknya selama Berarti bisa menghandle Bakung enggak pasrah. Nek berarti enggak bisa handle baru Bakung turun tangan gitu. Hanya ini yang bisa saya ceritakan karena saya tidak bagian Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si anak buncit mungkin anak yang paling repot semuanya, Mbak Gun, Mbak Rin, Mas Guntur, Mas Gatot, Diana. Saya coba bercerita dari sisi lain yang mungkin saya yang buncit yang hanya menyaksikan. Mungkin kenangan kecil nggak banyak karena saya hanya melihat di rumah hanya 4 orang, Mas Guntur, Mas Gatot, Mbak Anang saya. Saya tidak ada memori tentang Mbak Rin karena tidak pernah ketemu dan kecil saya nggak ingat sama sekali. Termasuk Budi Gun, Mbak Bun, karena Mbak Bun sudah berkeluarga di Klaten. Intinya memori kecil saya tidak begitu banyak. Yang saya ingat paling bagi tugas dengan Budiana, nyapu bagian mana dengan Pak Gatot hanya sekilas. Cuma ada memori nakal mungkin ada 2 yang saya ingat. Satu, kalau saya nakal itu nasi lauk didulino nih jero lemari ini bakung, saya kuncinya saya sembunyikan. Itu nakal saya. Ada kejadian juga, ini yang penting mungkin Pak Guntur ingat apa tidak, gaji Pak Bapak Mbak Mur dan uang gaji utuh itu saya sembunyikan di balik, di belakang dulu kan papan ada sendirinya, ada lemari kan ada celah, itu gaji 1 bulan saya sembunyikan di situ. Mbak Kung sama Mbak Uti cari nggak ketemu karena bertepatan Mas Guntur rekreasi ke Bali, uang gaji utuh itu dibawa ke Bali. Ditemu dikira uangnya siapa itu digaji. Padahal saya nangkanya tuh sering menyembunyikan kalau marah. Itu memori kecil yang mungkin tidak banyak. Saya cuma coba dari sisi lain yang saya ingat betul prosesi yang dilakukan Mas Gatot yang punya inisiatif atau etikat bahwa kalau boleh diomong mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Mbak Uti itu aktivis gereja dari kecil, nikah mungkin baru Islam lagi, setelah punya banyak anak ke gereja lagi ya Mas Gatot ya. Saya sempat momen SMP itu kalau Jumatan diajak Mas Gatot Jumatan, minggunya ke gereja dari SMP. Monggo langsung gitu. Monggo. Ini selamat datang di keluarga besar. Oh, lihat anak apa? Intinya
keluarga kita saat itu ada perubahan, bahwa di rumah ini itu ada beberapa agama. Mbah Tung itu secara konteks KTP Islam, tapi secara syariat tidak melakukan agama. Mungkin sering Mbak Lin yang mengingatkan kok gak sembahyang dan sebagainya, tapi saya ingat jawaban Mbah Tung itu masuk akal menurut saya. Mau sholat di kokon. Intinya Mbah Tung masih ngugemi keyakinannya orang Jawa yang secara kalau bahasa makrifat itu dia beragama menurutnya. Tapi dengan perjuangan Mas Gadot dari Pontianak ke Jawa tanpa info, terus masuk rencana dulu ke Gontor tapi secara usia nggak masuk, terus ke Hidayatullah nyambangi saya waktu di Malang, dan saat saya lulus juga saya mengikuti jejak Mas Gadot. Saat saya sudah lulus, waktu itu saya disuruh masuk pegawai negeri menggantikan saat itu Mbah Tung mau pensiun. Waktu itu sebenarnya saya mendorong Budiana nggak mau disuruh saya, tapi pada saat itu tidak mengumpulkan persyaratan karena ada beberapa hal. Karena ternyata Bapak ada akan kalau saya masuk ada harus bayar beberapa juta waktu itu. Makanya saya pesan ke ibu, saya tidak mau masuk pegawai negeri kalau harus bayar. Lebih baik itu saya gunakan untuk bisnis waktu itu. Dalam prosesi nganggur, mungkin ada kondisi yang Bapak marah dan yang saya ingat orang hidup kok nganggur, lihat TV, tidur dan sebagainya. Akhirnya saya ikut Mas Gadot ke Hidayatullah. Waktu itu di Gunting, saya ingat tahun 94. Di sana saya ikut Mas Gadot, ditugaskan di Gresik untuk bikin Islamic Center mulai nol dengan beberapa teman-teman mahasiswa ITS dulu, IKIP dan sebagainya, 15 orang. Sampai titik terakhir saya harus pulang karena ibu sakit, dan sebuah pesan yang terbesar adalah mengikuti perintah seorang ibu. Pada saat itu sebenarnya saya banyak hal yang datang ke saya. Saya PMDK sebenarnya keterima di Hidayatullah Bali, desain internal exterior, tapi saya pamit ibu juga ada pesan sekolah kalau ada. Saya tidak jadi. Setelah dari Malang ada diterima di Freeport, sebenarnya waktu itu saya ngomong ke ibu kerja ke ado-ado, saya juga tidak melakukan. Intinya saya ngikut ibu sampai hal kecil-kecil seperti itu. Terus yang saya terakhir saya ingat, ini mungkin yang terakhir saja, prosesi ibu di akhir hayatnya sering masuk rumah sakit dan sebagainya. Mungkin itu tugas dari Mbak Ana, Mbak Gun yang proses. Sewa apa yang kita harus masuk, walaupun kita sudah keluarga sendiri, sudah punya hasil sendiri, tidak tergantung sama orang tua, tapi tidak boleh kita istilahnya egois, tidak nurut sama orang tua, tidak ada pamornya untuk tidak nurut sama orang tua. Intinya jadi tahu membatasi diri lah. Bapak ibu ini tidak bagaimana supaya anak mantu dan keluarganya itu tetap di sini, ya harus bisa menjaga diri supaya tidak bisa membatasi untuk terlalu jauh dari keluarga. Demikian pula saya juga harus, walaupun di tengah perjalanannya sering ya, kalau kita tahu dari bapak, dari ibu itu ada perselisihan. Kalau Bani tadi mungkin kalau ceritanya di awal, kalau bapak inginnya gini-gini, terus lalu ngomong Bani langsung aja dibilangnya sama ibu, akhirnya ibu marah. Kalau saya tidak, kalau bapak itu tidak cocok sama ibu,
bilang saya ini saya dengan ibu terus bukan lalu istilahnya meruyuk dengan bapak para ibu ya, saya redam dengan ibu ya tengah-tengah supaya ibu itu tidak tersinggung, supaya walaupun nanti kecewa sama bapak ya tidak lanjut semacam itu. Sebaliknya kalau ibu madul saya ya saya ke bapak ya juga harus memfilter, menyaring, jangan mentah-mentah terus lalu bapak yang mungkin tidak cocok saya selalu diguyur, disalahkan juga. Itulah istilahnya saling menjaga perasaan supaya orang tua itu kalau punya rasa tidak enak, rasa kecewa tidak berlanjut semacam itu. Jadi intinya kita harus bisa saling menjaga diri. Tidak menutup kemungkinan ya, mungkin selama saya hidup bersama dengan bapak ibu, mungkin bapak dan ibu juga punya rasa tidak cocok dengan kami dan keluarga, itu pasti punya. Tapi sejauh itu tidak pernah langsung menegur dengan keras atau menyalahkan atau apa, tidak. Paling ya cuma mengingatkan seperti ini, halus, tidak sampai menyalahkan, memarahi ya. Semuanya dimaklumi lah ya kondisi saya. Padahal saya ya kalau dari kerja itu sering kali berangkat itu anak saya belum baru, terus lalu pulang anak sudah tidur lagi, terus kapan rom kelai anaknya. Itu kalau saya bapak ibu tidak bisa ngomong saya, pasti saya sudah banyak ditegur. Tapi itu semua dimaklumi bapak. Inilah sikap baiknya, bisa ngomong anak maklum. Demikian juga selama saya hidup di sini, ya tidak menutup kemungkinan saya tidak cocok dengan sikap dan mungkin apa yang bapak dengan ibu pernah juga. Apakah saya harus terus langsung berontak? Tidak. Kita harus latih, walaupun kita mempunyai emosional yang tinggi, mungkin kecil, masih muda bagi kakak, tapi kita harus juga menahan kesabaran, ngumpet, tidak boleh. Walaupun kita tidak cocok dengan kata, ya, jangan sampai kita utarakan. Kita harus ngangkat batin, walaupun itu mungkin hati ya berat ya, tapi tidak apa-apa, supaya kita tetap bisa orang tua itu tidak kecewa. Kalau dulu pernah ya, kalau kita nuruti emosi ya, ini saksi hidupnya anak masih di sini, pernah cekcok dengan ibunya, sudah ngeliat tuh tinggal kontrak nih jubur. Saya tahu anak-anak ya sepanjang itu tet paling yang untuk bijak saja. Apakah saya harus terus ganti ikut anak? Ayo yang tinggal ben urip dhewe. Tidak punya pikiran sendiri. Ya saya ya cuma itu. Pengen habis kadung aja mertua aku aja jadi kami pilih kalau bapak ibu ya. Ya kan ya sudah ada apa-apa. Akhirnya kita pun tidak menunjukkan rasa kecewa terhadap orang tua pun tidak. Ya kita geremeng-geremeng ya sama keluarga sendiri, tapi sikap dengan orang tua ibu tidak pernah menunjukkan rasa kecewa. Itulah intinya, sehingga saya sebagai anak mantu yang sudah berkeluarga dengan istri saya, dengan dua anak saya, bisa hidup rukun sampai akhir hayat Bapak Mulyako dan Ibu Mulyadi. Jadi istilahnya saling menjaga privasinya sendiri-sendiri. Intinya jangan sampai mengecewakan, walaupun hati ini punya rasa kecewa, tapi jangan sampai diperlihatkan, ditunjukkan ke orang tua. Karena menyadari
kami sendiri, orang tua pun juga mesti punya rasa kecewa terhadap sama, tapi Bapak Ibu Mentor juga tidak pernah menunjukkan ke kami di mana matur mulai begitu dan sebagainya juga tidak pernah dipek perasaan yang diri demikian juga barangkali itulah ya, jadi kuncinya saling istilahnya saling ngomong antara anak mantu dengan bapaknya, dengan bapak mesra sehingga kami bisa hidup sampai ikut bapak. Selain itu di sisi lain kita juga merasa lega, puas karena mendampingi Ibu Mulyati yang pertama yang Habibur lebih dulu kita sudah saat gerak, saat masuk rumah sakit dan sebagainya kita selalu mendampingi dan sebagainya. Istilahnya saya bersama keluarga anak ini seorang kurang mulai mempunyai dahuti sampai jam 11 sini, jam 12 intinya ada proses cepat yang itu juga membuat saya yakin Bapak orang baik, diberi kemudahan dalam prosesi beliau kembali Di sholat ini no. di depan pintu masuk makam. Nyolati Pak Udin, aku kan Mas W wong telu ae lebih 5. Oke, itu mungkin pelajaran bagi kita. Harapan kita, saya sebagai anak masjid minta maaf kepada saudara-saudara yang tua, Mbak Dewi, Mas Guntur, Mas Gatot, Bu Diana, yang mungkin saya paling repoti dalam proses sekolah pun saya bagian arisan karena saya sekolah minta SPP ke Bu Dirin, kosan waktu itu dari bapak dan sebagainya yang secara bahasanya kanceritan lah. Saya bisa sampai hari ini karena saudara-saudara. Itu mungkin yang saya sampaikan dari sisi lain dari proses hari ini. Saya syukuri, terima kasih untuk semuanya yang hadir hari ini. Mungkin cerita dari saya cukup itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin untuk mewakili dari anak mantu. Anak mantu yang pertama adalah Pak Toto, yang kedua Bapak almarhum Posisi, yang ketiga Yakni, terus Yakro dan Yuskai. Itu saya mewakili karena yang kaji bahan saya yang satu rumah dengan Bapak Nurwoto dan Ibu. Kita kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu di acara temu kangen keluarga besar Bapak Muryoto dan Ibu Mulyati. Ini dalam keadaan yang desa Suaratia. Baiklah, Mbak Yu, Mas dan adik-adik semuanya, cucu-cucu dan cici-cici dari Bapak Muryoto dan Ibu Mulyati yang berbahagia. Kalau tadi dari ke-6 putra putri Ibu Mulyati dan Bapak Muryoto telah
bercerita mulai dari masa kecilnya, suka dukanya, perjuangannya dan sebagainya, sehingga sampai akhirnya menjadi orang yang baik yang terlihat pada sore hari ini bisa guyup rukun, selalu dalam keadaan yang baik. Itu tadi sudah diceritakan semua. Tinggal saya ini dari sisi yang lain, dari bukan anak kandungnya, tapi juga merasa dari seperti anaknya sendiri, itu sebagai anak itu. Ya ini mungkin juga penting, kalau mungkin kepentingan untuk cucu dan cicit masih jauh ya, tapi sebagai anak mantu ini barangkali kepentingan untuk yang sekarang sudah punya mantu atau mungkin yang akan punya mantu, ya ini mungkin yang penting bagi supaya pengalaman saya di rumah ini barangkali bisa menjadi pelajaran atau mungkin bisa menjadi wacana kalau nanti punya mantu itu kayak apa. Contohnya ya semoga bisa seperti Bapak Muldoko dan Ibu Muryati, bagaimana ngomong anak mantu kok mulai dari pengantin pertama sampai akhir hayat Bapak Muldoko Ibu Muryati mantunya tidak bisa dengan ini jarang terjadi kadang-kadang ya. Kadang-kadang paling setengah waktu mantunya sudah kasar sudah manggil. Ini kami sekeluarga bersama anak bisa mendampingi Bapak Ibu Muryati sampai di akhir. Ini dulu memang ya barangkali perjuangan dulu pertama di sini itu baik tetangga maupun famili sendiri itu pernah cap itu ngawal kuatiran gila wiyono wingko jadi sitok kalau nomor 4 nah dengan orang kaya ya akhirnya ini coba kenapa toh kuatiran dulu itu kenapa saya kan cari jadi kata-katanya itu penilaian dari warga sekitar atau bahkan famili sebelah sana juga itu jujur ya mungkin antara Bapak Muldoko dan Ibu Muryati ini kalau ini orang yang paling serius kira-kira siapa ada mungkin dari situ mungkin tetangga itu menilai atau banget itu karena ibu secerius itu poison mungkin itu ya. Tapi ternyata setelah saya hidup bersama apa penilaian dari tetangga dan famili di luar rumah tangga ini ternyata tidak terbukti, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kan orang di luar istilahnya asumsi, asumsinya, tapi kenyataan batin dari Bapak Muryati dipandang orang itu ceriwis, ternyata hatinya tidak seperti itu. Saya yang mengalami sendiri hidup di rumah ini sampai akhir hayatnya, jadi tahu betul. Intinya, walaupun orang lain, orang luar menilai sama itu, tapi kok saya bersama keluarga sampai hidup rukun bisa mengikuti atau bisa bersatu satu rumah dengan tetangga. Kuncinya apa? Kuncinya yaitu kita saling menjaga diri walaupun kita sudah berumah tangga sendiri. Istilahnya satu rumah ini ada 2 keluarga. Jadi saling tahu sama tahu. Saya bersama keluarga tahu ranah keluarga saya itu batasnya sampai di mana. Bapak Ibu pun juga demikian, mengerti betul bahwa saya dengan anak sudah satu keluarga. Jadi istilahnya iso ngomong mana yang harus didikte oleh orang tua, mana yang harus orang tua itu membatasi supaya anaknya tidak purik, tidak kecewa, tidak tersinggung, itu tahu betul Bapak dan Ibu. Istilahnya ngomong. Sebaliknya kami bersama keluarga juga harus tahu diri bagaimana saya ini sebagai anaknya, baik saya anak mantu maupun walaupun anak sudah menjadi istri
saya, tanggung jawab saya juga harus ngerti. Saya di sini ke orang tua harus tetap bisa menjaga. Lanjut, kita sudah merasa ikhlas dan tidak ada ganjaran lagi. Istilahnya ada ganjaran lagi ini. Wah, kayak kalau bang tiket tahu nyengap ini, tahu nyengoling ini, berarti sendiri juga sebenarnya. Kita merawat berarti juga mulai dari sakit dan sampai akhirnya kita juga bisa sembuh. Itu artinya begitu ditinggal kita sudah ikhlas dan sudah merasa kurang-kurang lain. Demikian juga dengan Bako Bapak Ibu sudah meninggal. Kita selalu mulai dari sudah kesehatannya terganggu atau rumah sakit dan sebagainya, kita selalu menjadi masyarakat, sehingga istilahnya kita juga mopedi atau ikut bisa kurang-kurang mulai mopedi. Begitu kita ditinggal, kita juga sedang merasa tua. Untuk itu pada anak cucu Bapak Nyoto dan Ibu Wiyati yang sekarang Bapak Ibunya masih sugeng, seperti contoh saya Bina, ya. Ini pelajaran bagaimana sikap anaknya kalau nanti mopeni orang tuanya. Mopenilah orang tuanya sampai orang-orang oleh mopeni bapak lan ibu. Karena nanti kalau sudah kamu ditinggal bapak dan ibumu, jangan merasa kecewa. Oh, saya dulu dengan bapak dan ibu belum berbuat semacam ini, belum saya lakukan, apalagi kesalahanmu belum kamu tebus, itu maka kamu akan kecewa. Baru kecewa bapak ibu sudah tidak ada, terlambat. Itu ini penting bagi bapak dan anak-anak dan adik-adik, anak dan bapak cucu dan cicit dari Bapak Nyoto sekarang yang bapak ibunya masih sudah semua. Ini yang pengalaman mengopeni orang tua sampai akhir hayatnya, ya openilah, yaitu istilahnya wis ora kurang-kurang oleh openi baik lahir maupun batin. Itu barangkali perlu diucapkan. Ini sudah terakhir ya Bu. Kalau gitu oh iya nek sing senang nyanyi terakhir saya tak nyanyi. Saya baca anu, bus. Oh ya nanti gini.